Para jamaah rahimakumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian itu namanya nikmat. Kematian itu salah satu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Bisa. Karena orang kalau sudah wafat, sudah mati, tidak perlu ibadah lagi. Sholat kagak, puasa kagak, sodako kagak, korban pun juga enggak. Lalu ngapain? Tinggal nerima rahmatnya Allah saja. Tinggal menerima pahala-pahala yang kita lakukan ketika masih hidup. Jadi di dalam kubur santai-santai aja, tidur enak, merasakan kenikmatan rahmat dari Allah, ngibadah tidak. Itulah dikatakan kematian ini nikmat. Berbeda dengan orang yang masih hidup. Kayak kita ini masih hidup, di dunia lagi hidupnya, bahwa dunia ini tempatnya kesulitan. Dunia ini tempatnya kesulitan, tempatnya kesibukan, tempatnya kepusingan, tempatnya ujian, cobaan, dan macam-macam. Jadi salah kalau kita menyangka dunia ini tempatnya enak-enakan, tempatnya tujuan yang pasti. Itu keliru. Dunia bukan tempatnya itu. Justru dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Di samping itu kita yang masih hidup ini masih melakukan perintah-perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, sodako, kurban, dan ngaji. Termasuk kita yang tiap hari ngaji, kan perintah Allah. Itu di dunia aja adanya. Begitu orang sudah wafat, tidak perlu lagi ngaji, di ngajiin, itu maksudnya. Kalau sudah mati, baru di ngaji. Enak, jadi kalau udah mati itu nikmat. Maka kata Nabi itu kematian itu kenikmatan. Bahkan kata Nabi lagi, dunia ini bagi orang muslim ini penjara. Bisa dikatakan ya cobaan, ujian, penjara, siksaan lah, neraka bagi orang muslim yang masih hidup. Tapi kalau bagi orang yang kafir bukan muslim, di dunia ini surga. Memang itu surga bagi orang kafir, bagi orang muslim neraka, penjara. Tidak bebas, diatur oleh Allah, diatur oleh syariat. Tidak bisa main-main kita. Melanggar tidak bisa, wong dituntun dengan syariat terus. Melanggar ya dihukum. Sehingga zaman dulu tuh ada cerita. Di zaman ulama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis yang memiliki kitab Bulughul Haram, pengarang kitab Bulughul Haram, imam ahli hadis. Ibnu Hajar ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, ini gurunya Fathul Mu'in ini, itu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, artinya imam-imam termasuk tergolong orang-orang imam ahli hadis. Di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah naik mobil, ya kalau sekarang mobil terbaik apa ya, Alphard. Naik mobil Alphard atau Fortuner atau Pajero, jalan-jalan ke pasar, naik mobil. Nah, dalam kitab sih bukan mobil, kuda. Tapi kuda yang top, yang jos, yang mahal maksudnya,
Ya sekarang ya nggak ada kuda, gantinya mobil. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani itu ke pasar naik Fortuner, jalan-jalan ke pasar, lalu ketemu sama orang yang tukang sampah, tapi itu orangnya kafir, bukan muslim. Tukang pulung sampah, bersih di pasar. Lalu orang kafir itu bertanya, karena tahu bahwa ulama itu Syekh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani kan muslim, naiknya mobil mewah, sedangkan yang kafir tadi tukang juru sampah. Orang kafir itu nanya, karena kan tahu orang kafir itu dulu pernah ngaji juga itu, karena tahu dalam hadis Nabi. Lalu orang kafir bertanya, iya Syekh, bukankah Nabi pernah berkata dalam hadisnya bahwa bagi orang muslim di dunia ini penjaranya, nerakanya, dan bagi orang kafir surganya. Kok ini buktinya kok kebalik ini? Buktinya kami tukang sampah kayak gini rupanya, telepotan, tergot, bersihin sampah, sedangkan lo muslim tumpahannya mobil mewah. Bukankah nabinya katanya gitu? Bukankah bohong itu nabi kayak gitu dalam firman-Nya, dalam hadisnya itu? Itu tandanya orang kafir. Dijelasin sama Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, gini maksudnya yang dikata Nabi betul, bahwa orang muslim yang ada di dunia ini nerakanya. Gue kata Syekh tadi, gue ini walaupun masih hidup di dunia tumpak pun Fortuner, ini mah belum seberapa dibandingkan kenikmatan nanti di akhirat. Tidak ada apa-apanya ini. Oh, ini kenikmatan dunia itu cuma satu rahmat doang, dibandingkan 99 rahmat nanti di akhirat jauh. Jadi kata saya tadi, saya kayak gini nih, ini belum seberapa ini. Tidak ada apa-apanya walaupun kita tiap hari naik mobil mewah ini, dibandingkan nanti imbalan Allah di akhirat lebih besar, lebih mewah, lebih unggul. Sedangkan orang kafir yang kafir ini walaupun kelihatannya nyata tukang sampah, kelemotan, surut, tukang pulung sampah, kotor, ya pokoknya mah lagian nggak punya lagi, miskin lagi, tapi nanti di akhirat malah mendapatkan siksaan, malah mendapat imbalan siksaan. Di dunia sudah repot, sudah prihatin, susah, malah nanti di akhirat ditambah siksaan. Begitu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani kayak gitu, langsung orang itu masuk Islam. Langsung masuk Islam. Baca 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Para jamaah rahimakumullah. Jadi orang muslim itu di dunia ini memang kata Nabi ini penjaranya, tempat ujian, nerakanya, tapi ya tidak seperti susah-susah amat sih. Nah, kemuliaan dunia kebanyakan untuk mengumpulkan harta banyak, duit banyak, tidak jadi masalah. Itu mau dibolehkan oleh agama sebanyak mungkin, tidak apa-apa. Yang penting cara pendapatannya benar dan digunakan yang benar, tidak apa-apa. Agama menganjurkan. Jadi agama itu menganjurkan kepada orang muslim, ia harus kaya aturannya, jangan miskin. Pengen tetap harus kaya, berusaha sekuat tenaga, kudu kaya. Karena agama ini kalau tidak didukung dengan orang kaya, lemah. Agama ini tanpa didukung dengan harta, orang-orang yang kaya tidak bakal maju. Banyak ulama kaya semua, jarang ulama yang miskin, jarang. Termasuk siapa? Termasuk Imam Malik. Dulu saya cerita itu, Imam Malik
Imam Malik itu sampai rumah pendoponya rumah itu tiangnya dari emas. Tiangnya rumah itu loh dibikin dari emas. Masya Allah. Itu Imam Malik, ulama kayak gitu. Ulama itu kaya ulama itu. Ketika Imam Syafi'i mondok pesantren di Imam Malik, kan gurunya itu. Heran Imam Syafi'i, ulama kok kaya amat. Emas sampai dibikin tiang rumah. Luar biasa. Begitu Imam Syafi'i belajar di Imam Malik, sudah selesai disuruh pindah belajar lagi ke Baghdad. ke belajar ke mazhab Imam Hanafi. Cuman waktu itu Imam Hanafi sudah wafat, cuman ada pengganti dari Imam Hanafi, penerusnya Imam Hanafi yaitu Syekh Imam Hasan di Baghdad. Disuruh sama gurunya Imam Malik, kalau pengen nambah ilmu pergilah ke Baghdad. Di sana masih ada ulama yang besar juga, termasuk mazhab yang lain Imam Hanafi, biar ilmunya bertambah. Lalu Imam Syafi'i berangkat dari Madinah menuju ke Baghdad, Irak. Itu pun diongkosin sama Imam Malik. Waktu itu Imam Syafi'i masih miskin, tidak punya apa-apa. Sampai mau masuk ke TPA pun tidak bisa, tidak diterima karena tidak kuat bayar. Jadi yang namanya tidak kuat biaya ngaji itu tidak sekarang aja, dari dulu sudah ada. Sekarang pun ya banyak. Sehingga sampai di TPA pun tidak diterima, tidak boleh. Tidak bisa bayar, gampangnya tidak bisa bayar keuangan awal, daftarlah apa kok tidak bisa. Itu Imam Syafi'i itu kayak gitu dulu, ketika masih kecil. Lalu berangkatlah dari Madinah ke Baghdad, meneruskan perjalanan menuntut ilmu ke Imam Hasan, penerus daripada Imam Hanafi. Begitu sampai ke sana, lebih heran lagi Imam Syafi'i itu. Udah tahu di gurunya Imam Malik sudah heran, kaya. Tapi begitu sampai ke Imam Hasan tuh di Baghdad, lebih kaya lagi. Dolar, dinar, uang, kepingan masuk berserakan di rumah, nggak kepake. Di pendopo rumah itu tumpukan uang doang. Di ruang tamu itu uang emas, dinar itu. Ya sekarang dolar tumpukan uang itu nggak kepake. Itu lebih heran lagi. Lalu ditanya sama Imam Hasan, ngapain lu belum? Heran gak? Ya tahu maksudnya, heran kok kaya. Ini mah nggak seberapa, ini di dalam masih banyak lagi. Di dalam masih banyak lagi. Masa itu ulamanya itu kaya ulamanya kaya. Para jamaah rahimakumullah. Jadi orang muslim di dunia ini ya memang tempatnya kesusahan, tempatnya kepusingan, tempatnya ujian, cobaan. Tidak tempatnya enakan. Itu bagi orang muslim. Tapi kalau bagi orang kafir surganya. Maka kalau jadi orang kafir enggak kaya, rugi sampun pote. Udah di dunia susah, nanti belum ke akhirat disiksa. Jadi kalau orang enggak kaya, nah cepet-cepet pindah ke rugi. Katakan Nabi itu. Tapi sudah sama saya di pengajar ala sekolah ini. Gue ini ya walaupun tiap hari saya naik ini kuda bagus, mobil mewah ini belum seberapa dibandingkan nanti kenikmatan di akhir masih jauh. Karena kenikmatan dunia ini hanya satu saja. Rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini hanya satu. Sedangkan nanti di akhirat 99, itu pun yang satu bakal ditarik lagi
dijangkepkan, dikumpulkan menjadi 100 rokat nanti. Lebih mewah, lebih bagus, lebih baik, lebih unggul, yaitu kenikmatan di akhirat. Para jemaah rahimakumullah, maka bagi orang yang sudah wafat, ini kata Nabi kenikmatan. Karena orang yang sudah wafat dalam kubur, ibadah kagak, dikirim terus, kan gitu, kirim terus sama yang hidup tuh, kirim doa, kan sama itu namanya, dikirim makanan yang enak. Ya tergantung ngirimnya gulai ya, tapi sana makannya gulai maksudnya. Kalau kirimnya nasi kucing ya sama sih. Ya tergantung harganya maksudnya itu. Kan nilai dari situ nilainya. Kalau ngirimnya yang mahal-mahal, yang mewah-mewah ya nanti beda, tidak sama, beda. Kirim Fatihah, kirim zikir, sholawat, dan sodakoh pahala dari sodakoh itu yang di dalam kubur makan terus, makan tidur. Bahkan kata Nabi, orang yang sudah wafat itu diibaratkan seperti orang tidurnya dengan pengantin baru, istri baru. Kan enaknya bukan main tuh, kita sudah pernah ini. Ya kan? Wah enak, imannya bukan main tuh. Pengantin baru tidur, wah itu udah kebayang. Belum mulai udah nikmat tuh. Belum mulai sudah nih. Oh kita ya udah merasakan. Seneng, enak, bunga, terus pokoknya. Itu dalam kubur itu. Ya karena di dalam kubur sudah nggak ibadah lagi, nggak ada dalam kubur ibadah itu. Perintah sudah stop, nggak ada. Sholat pensiun, puasa pensiun, sedekah pensiun, semua pensiun. Tinggal menerima bayarannya. Belum lagi dikirim lagi dari dunia. Kan lebih enak itu. Kan lebih enak. Maka kalau pengen nikmat, betul itu Nabi ya, kamu bilang itu Nabi. Cuman pertanyaan sudah siap belum, gitu doang maksudnya itu. Kalau belum siap ya jangan coba-coba, harus siapkan dulu, tobat dulu, memperbanyak amal dulu, nanti tinggal menerima imbalannya. Itu kalau orang sudah wafat, salah satu rahmat berkah kenikmatan dari Allah. Berbeda orang yang masih hidup. Masih hidupnya harus ngaji, nanti subuh harus bangun sholat sama alai, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, belum lagi sodakoh, belum lagi nanti korban lagi, belum lagi apa lagi, banyak tugas yang masih hidup itu banyak. Ya itu ya mau tidak mau, itu memang tugas kita. Tidak mau ya celaka nanti kita, harus mau. Itulah namanya dunia itu tempatnya kesibukan, tempatnya kerepotan, tempatnya sibuk, tempatnya kepusingan, kepegelan, kecapean. Itu dunia. Maka jangan menganggap bahwa dunia ini tempat tujuan yang pasti. Bukan, itu keliru kalau kita menganggap dunia ini tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti adalah akhirat. Para jamaah rahimakumullah, itu salah satu dari kajian tentang kematian. Kirim doa kepada orang yang meninggal itu sering jadi perdebatan yang di sana. Nah di sini tidak ada di sini. Bermanfaatkah orang yang masih hidup kirim doa kepada orang yang sudah wafat? Gampang jawabannya, kalau tidak percaya mati duluan biar nanti doa. Gampang. Banyak dalil, hadis Nabi juga pernah di hadis kita dibaca tadi hadisnya. Dalam hadis Nabi kata Nabi, yurfa'ul adzabu anil amwat
bidu'ail ya. Kata Nabi, doanya orang yang masih hidup, ya siapa saja, mau keluarganya, mau istrinya, mau suaminya, mau saudaranya, atau siapa aja, doa yang dipanjatkan orang yang masih hidup, doain sama ini, mendoakan kepada orang yang sudah wafat, arwah yang ada di dalam kubur. Kata Nabi, itu bisa yurfa'ul azabi anil amat, bisa mengangkat siksa-siksa yang ada di dalam kubur. Karena manfaat itu namanya. Jadi kata Nabi itu, kalau tah itu roh mayit yang di dalam kubur itu disiksa oleh Allah, disiksa ya karena banyak kesalahan, banyak dosa, disiksa oleh Allah. Dan siksa itu bisa dihilangkan, bisa diringankan, bisa diangkat dengan berkah doa-doanya orang yang masih hidup. Ya, artinya kirim doa, kirim fatihah, doa, zikir, tahlil, yasin, itu maksudnya itu bisa meringankan azab kubur. Itu kalau diadab. Gimana kalau tidak diadab? Ya jadi rahmat, jadi kemurahan, jadi kenikmatan. Kalau emang arwahnya tidak diadab, barangkali amalnya baik, tidak ada dosa, tidak disiksa, jadi rahmat. Rahmat itu tambah kenikmatan, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat. Kenikmatan yang dalam kubur ini beda jauh, tidak bisa disamakan kenikmatan di dalam dunia. Beda, intinya masih nikmat di dalam kubur bila itu arwah mendapatkan rahmat dari Allah. Manfaat. Jadi doa yang dipanjatkan orang yang masih hidup dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu bermanfaat. Salah satunya bisa meringankan azab kubur, siksa kubur. Kalau tah itu mayit bisa. Bila tidak, bisa mengangkat derajatnya orang yang mati. Bisa. Yang tadinya mungkin dapat derajat 5, tadinya itu ya karena memang amalnya segitu, standar, separuh doang, dapat imbalan separuh. Maka tidak sedikit tuh diceritakan dalam hadis Nabi itu. Dalam hadis Nabi itu diceritakan bahwa orang yang sudah wafat ini sering bertanya-tanya kepada malaikat, sehingga sampai herannya kenapa gue ini dulu di dunia amalku pas-pasan, tidak ada lebihnya. Ya otomatis kan imbalannya ya pas-pasan. Tapi kenapa kok ditambahin derajat? Meningkat derajatnya, meningkat rahmat, meningkat kenikmatan. Dari mana ini? Itu tanyaan yang udah mati itu sama malaikat itu. Kanjeng Nabi jelasin dalam hadis itu. Lalu dijawab oleh malaikat, ini dari keluargamu yang baca istighfar, keluargamu yang baca zikir, keluargamu yang baca yasin, tahlil, kirim doa, dikirimkan kepada engkau, sehingga Allah menaikkan derajatnya. Itu juga kata Nabi, manfaat, ada manfaat. Maka bagi kita orang muslim ahlus sunnah wal jamaah, ya bagi yang tugas kita, jangan bosan-bosan mendoakan kepada arwah keluarga kita yang sudah mendahului kita. Lalu pertanyaannya tadi kan dibilang orang mati itu nikmat, rahmat, enak kan gitu, ngapain didoain kan gitu. Ngapain kita baca doa? Biarin aja, ngapain? Kan sudah nikmat itu. Nah, bagi kita yang masih hidup ini termasuk perintah,
perintah. Artinya orang yang masih hidup masih punya hak mendoakan kepada orang yang sudah wafat. Ya karena itu perintah, punya hak, ya tentu dari Allah ada imbalan. Gak cuma-cuma kita kirim doa, yang makan yang meninggal saja, kita yang masih tidak dapat apa, tidak gitu. Ya karena Allah itu perintah, nabinya perintah, ya tentu ada imbalannya. Banyak dijelasin oleh Nabi. Salah satunya dalam hadis Nabi, man a'ana ala mayyitin, man a'ana ala mayyitin bikiraatin au dzikrin fa istajaballahu lahul jannah. Nabi juga yang berkata itu. Kata Nabi, siapa orangnya yang menolongi mayit itu orang yang sudah mati itu mayit, baik sudah dikubur atau belum dikubur sama namanya mayit, orang sudah meninggal. Kata Nabi, siapa saja orang yang menolong mayit, nolongnya pakai apa ini? Kata Nabi, bikiraatin, cara menolongnya orang yang sudah meninggal baca ayat-ayat Quran. Ya, mau Yasin ya, mau Fatihah, mau Qul Falaq, Anas, ayat kursi, apa sajalah ayat-ayat Quran kita baca yang masih hidup. Au dzikrin, atau menolongnya pakai zikir, ya baca istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, apa saja zikir-zikir, baca-baca asma-asmanya Allah, zikir. Itu cara menolongnya orang sudah wafat. Bisa pakai baca Quran, bisa pakai zikir. Zikir kan macam-macam, terserah mau sholawat, mau istighfar, mau tahlil, mau tasbih, mau asma-asmanya Allah. Banyak zikir itu dibaca oleh orang yang masih hidup, dikirimkan untuk menolong orang yang sudah wafat. Lalu manfaatnya apa? Faidahnya apa? Imbalannya dari Allah itu apa? Kita yang mesti ngirim doa kepada orang yang sudah wafat tuh. Kata Nabi, fa istajaballahu lahul jannah. Kata Nabi, orang itu yang menolong tadi akan ditetapkan oleh Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pakai basa-basi lagi, masuk surganya lah, biar cepet gampang jawabnya, nggak ribut-ribut balik gini nanti kelamaan. Dari Allah imbalannya ditetapkan orang itu masuk ke dalam surga. Itu salah satu kemanfaatan orang yang masih hidup, kirim doa, menolong orang sudah wafat, baca Yasin, Quran, zikir, tahlil, dan yang lainnya dikirimkan kepada orang yang sudah wafat. Yang wafat ya ada manfaatnya, yang ngirim, yang baca doa, yang baca zikir, ayat Quran, Yasin juga ada manfaatnya. Itu salah satu kemanfaatan kita yang masih hidup membaca zikir, Yasin, tahlil untuk orang yang meninggal. Ya tentu ada pahalanya. Nabinya nyuruh perintah ya tentu dari perintah itu ada imbalannya. Meskipun orang yang sudah wafat ini sudah nikmat, tinggal menerima gaji saja, imbalan saja, tidak ibadah, tidak apa. Para jamaah rahimakumullah, maka kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah ini jangan sampai luntur karena hal-hal semacam ini. Tahlilan, yasinan, kirim doa ini akhir-akhir zaman ini sebagian orang dah tidak mau pakai, tidak mau ngamalin. Mana yang ngomong ustadz lagi repot udah kalau ustadz yang ngomong gitu terjun di masyarakat, nanti masyarakatnya berpengaruh. Contohnya banyak, maka bagi kita harus telitilah, hati-hati, jangan sampai kita keluar dari ahlus sunnah wal
jamaah. Ikutilah ajaran ulama-ulama, ajaran dari yai-yai, dari orang-orang alim yang mengikuti dengan ulama-ulama dulu. Dan itu bagi kita semua, karena kita semua ini sudah bapak-bapak, kakek-kakek, tua-tua, ya tentu harus diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita tidak ngajarin, ya tentu bakal berhenti. Anak tidak dikenalkan. Kita tahu, dan kita kan suatu saat kan ya wafat juga, tidak mungkin hidup terus. Penerusnya anak. Anak kalau tidak dikasih tahu, tidak diajarin, bakal tidak tahu, tidak diajarin. Maka salah satu mengajari anak yang jelas dan pasti paham itu diajak ziarah kubur. Itu pasti itu. Pasti. Jangan anak diajak ke mall saja. Kalau diajak main diajak semua ini anak-anak. Diajak ke mall, diajak ke tempat-tempat hiburan, diajak semua. Tidak ada ketinggalan, semua anak diajak. Tapi giliran ziarah kubur jarang diajak. Itu juga sama, namanya kurang pas. Itu namanya kurang diajarin tentang masalah-masalah kirim doa kepada orang yang sudah wafat. Nah, apa aja anak kecil, tidak apa-apa aja, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Oh, Nabi yang nyuruh, yakin itu yang nyuruh Nabi. Apa semua yang disuruh Nabi itu semua bermanfaat, yakinkan itu, yakinkan. Jangan takut surupan, jangan takut gini, jangan. Itu mah kata orang di luar aja itu mah. Nabi tidak pernah kayak gitu. Nabi katanya tidak pernah kayak gitu. Semua bermanfaat, mau kecil besar, ajak semua supaya bisa mengenal ahli leluhurnya. Karena nanti anaknya bakal ngomong kalau diajak ziarah ke makam neneknya, kakeknya. Ini rumah yang kita tempati di rumah itu punya nenek ini udah wafat ini, kan bakal mikir tuh anak, oh iya juga ya. Akhirnya wah baru gitu mau tiap cuma harus kesini bapak, kan paham berarti ngajak ziarah ke. Kenapa? Imbal balik mengucapkan terima kasih. Itu namanya diajarin tuh, diajarin. Itu salah satunya yang jelas dan nyata, diajak ziarah kubur. Tidak apa anak-anak diajak. Biasa daerah kami pun tuh anak-anak ramai ziarah itu. Dari TP anak-anak pun ramai ziarah kubur di sana di Jawa. Ramai tiap Kamis sore itu, malam Jumat itu. Anak kecil, besar, muda, tua, ramai. Jadi kuburan itu ramai ziarah, baca yasin, tahlil. Itu namanya mengajarkan anak supaya ada rasa syukurnya kepada Allah dan syukur kepada leluhur kita, kakek, nenek, dan seterusnya. Karena adanya nenek kakek itu bisa yang menyebabkan adanya kita. Kalau tidak ada nenek kakek, mana ada kita? Tidak ada secara syariat, secara sebab. Jadi asbabnya kita hidup ada, bisa melek mata itu dari orang tua. Orang tua asbab ya dari orang tuanya. Kakek tadi, nenek tadi. Tidak ada kakek nenek, tidak bakal ada kita. Tidak ada yang langsung jatuh dari langit, mana ada yang ada di sini itu. Semua kan lewat brojol dari ibu kita, jadi bapak kita. Ibu pun tidak cuma ibu aja, harus ada bapaknya. Tidak ada ibu doang melahirkan kecuali Siti Maryam, itu doang, itu kecuali itu doang, yang lain tidak ada. Ada yang Nabi Adam sulapan, tanpa apa Allah langsung dicipta. Tapi kita ini yang hadir ini semua brojol dari ibu dan bapak. Oleh sebab itu lebih-lebih orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, bagi kita sebagai anak harus berbuat baik, biru walidain, setidak-tidaknya mendoakan ini yang paling top dan markotopnya, mendatangi kuburan. Bila mana itu kuburannya dekat, mudah kita jangkau, tidak jauh, tidak susah ke kuburan.
Kalau pengen Abdul itu Abdul senang. Jadi ahli kubur datangnya seorangnya bukan main, demen, seneng bunga. Ya sebagaimana kita di rumah aja, di rumah lagi pusing, puyeng, tujuh keliling, ada teman datang menghibur, kira-kira seneng enggak? Ya seneng lah, menghibur ini enggak cuma menghibur, bawa oleh-oleh lagi, kan dia senang. Sama di kubur juga gitu, kubur itu senang. Jadi apa dalam kubur itu senang kalau didatangin orang yang masih hidup. Jangankan yang menyempatkan khusus untuk ziarah betul-betul lewat doang melewati kuburan, baca aja sholawat lewat doang, itu cuman lewat doang aja ke kuburan sambil baca sholawat, itu arwah dalam kubur dapat rahmat semua di situ. Padahal cuma bacanya sambil lewat doang, enggak singgah-singgah, sambil lewat doang. Maka ajaran Nabi sunnah kalau kita lewat kuburan, meskipun tidak ziarah, tidak berhenti, tidak menyebarkan, lewat doang, tidak masuk sih, tidak ulu salam, kan sunnah itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, dah itu ajaran yang pendek. Sama itu juga namanya doa. Jadi kalau kita baca salam itu intinya, artinya kita mendoakan kepada arwah yang di dalam kubur. Tadi assalamualaikum, ya Allah mudah-mudahan arwah dalam kubur ini diberi keselamatan. Kan doa itu, salam itu doa. Salam bahasa Arab maksudnya, jangan halo, apa halo, halo, hai, itu bahasa apa? Nah, itu kalau menurut salah satu mubalik itu pelecehan. Kalau manggil orangnya itu, karena ada itu koran yang namanya koran hai itu, ada nggak di Jakarta ada tuh itu. Apa artinya itu? Kan singkatan itu. Sempat disurah sama mubalik, memang kotaknya lidah itu. Hai itu artinya hancurkan agama Islam. Maka di koran itu isinya macam-macam. Wes pokoknya mau yang aneh-aneh di koran itu, di majalah itu, majalah hai itu. Wes pokoknya hal-hal yang tidak di luar syariat itu. Ya nama juga hai, hancurkan agama Islam. Ternyata itu masalah. Ketemu sama ulama ya. Salah. Yang betul, mak itu yang betul. Ayo kawan, hei, sama sih. Halo, itu bahasa mana halo? Ya salam lah, diajarkan umat kita, maulah muslim diajarkan assalamualaikum. Ada juga yang salam tapi tidak jelas, waalaikum. Apa yang jelas? Salamnya tidak ada hukum doang ya. Hukum doang tidak ada salamnya gimana? Yang jelas. Assalamualaikum, kalau cepat yang jelas maksudnya. Assalamualaikum. Mikum doang, salamnya nggak ada. Mau salam yang keselamatan yang nggak ada. Kum doang. Yang betul. Ya wajar yang ngomong tuh yang nggak ngaji, yang ada ngaji itu ya dirubah. Malu kita orang majelis salam kayak gitu. Kaki lima ya lancar, kaki lima. Para jamaah rahimakumullah, itu sedikit kajian tentang kematian. Jadi kematian itu kita semua ini bakal ngalamin. Semua orang yang hidup ini bakal ngalamin mati. Akhirnya masyhur kullu nafsin dha'iqatul maut.
Lapat kulu di sini dalam ayat itu, kulunya ini kul apa? Kul jami. Karena dalam ilmu alat kul itu ada dua. Ada kul maknanya jami, ada kul maknanya majmu. Beda. Maka kalau tahu alat ya paham. Tidak semua kul itu maknanya jami, enggak. Tapi yang di ayat tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, kulnya itu bermakna jami apa? Semuanya. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya orang makhluk yang bernyawa bakal ngalamin mati. Itu namanya kulnya di situ bimana jami. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya bakal mati. Tapi tidak semuanya kul bermakna jami. Ada juga kul bermakna majmu, hanya sebagian saja. Tidak semuanya. Ya, contoh orang ngomong, orang Indonesia main bola sama Uzbekistan kalah, kan gitu. Itu maknanya bukan semua orang Indonesia, cuma orang sebelah saja yang main, yaitu yang kalah maksudnya itu. Bukan semua orang Indonesia. Sama, itu namanya kulnya kul majmu, bukan jami. Kul hanya sebagian saja. Itu contohnya. Dalam hadis juga ada kullu bid'atin dhalalatun. Nah, itu hadis Nabi itu. Lah kulnya ini apa ini? Lah beda lagi nih. Kul di situ yang dalam hadis kullu bid'atin dhalalatun, kulnya itu bermakna majmu, bukan jami. Artinya sebagian saja barang-barang yang bid'ah itu sesat. Dikatakan sebagian, tidak semuanya. Ada yang tidak. Kul di situ maknanya kul majmu, hanya sebagian saja, tidak semuanya. Hadis Nabi itu. Tapi kul di situ dimaknakan jami semuanya, ya berantakan umat Islam. Bawa mobil tidak boleh, beli mobil tidak boleh, naik mobil tidak boleh, kan bid'ah semua itu. Kan repot kalau Islam dihukum kayak gitu mah. Kita kan tidak bisa ngapa-ngapain, termasuk muka-muka gue semua ini bid'ah semua. Mau muka goreng-goreng semua, jelek semua. Mana ada muka hidup di zaman Nabi? Tidak ada. Sama muka kita pun bid'ah semua ini. Bahaya kalau diartikan itu semua bid'ah itu. Full di situ. Bahaya. Jadi lapat kul itu ada yang bermakna semuanya, ada yang bermakna sebagian. Dalam kitab Mantek oleh Imam Mahduri dari ilmu Mantek ilmu alat dijelaskan panjang lebar. Kul di situ ada dua makna. Ada kul yang bermakna semuanya, ada kul yang maknanya sebagian. Itu semua nas hadis semua, nas dalil semua. Dalam Quran tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, kulnya di situ bermakna semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, semua yang bernyawa, mau manusia, mau binatang, mau hewan, mau malaikat, mau apa saja, setan, jin bakal ngalami mati. Itu kulnya kul bimakna jami. Ada juga kul bimakna majmu, sebagian saja. Dalam hadis Nabi kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah, setiap barang yang adanya di sekarang, artinya di zaman Nabi tidak ada, itu semuanya tidak sesat. Sebagiannya ada yang sesat dan sebagian ada yang tidak sesat. Kalau dimaknani kul jami, ya repot. Semua bid'ah sesat, berarti wah banyak gitu, banyak. Kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain.
makan nasi bid'ah, makan gorengan bid'ah, makan kue-kue bid'ah semua. Ya sulit kalau hukum kayak gitu. Tidak kayak gitu, maknanya tidak kayak gitu. Dijelaskan oleh ulama panjang lebar supaya kita itu tidak salah mengartikan dalil, baik dalil Quran atau dalil hadis. Semua diatur dalam ilmu alat oleh ulama itu. Pada jamaah rahimakumullah, itulah sedikit kajian tentang kematian. Kajian selanjutnya nggak usah dulu lah, ini kajian mau bahas korban, udah hafal semua ini. Udah semua korban nih bahasanya, karena sudah hafal semua, jadi tidak perlu dibahas lagi lah. Walaupun di sini, tapi sebagiannya ada juga yang ngaji di sini doang ya kurang juga. Pada jamaah rahimakumullah, kami jelaskan dikit tentang korban aja. Terakhir bahasan yang paling ujung. Bahasan kurban yang paling terakhir ujung dalam kitab ini menjelaskan tentang kesunahan atau adab-adab bagi orang yang mengurban, yang